Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali lagi dalam Renungan 79. Pada hari ini kita akan melihat dalam Filipi 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ini ayat yang sangat terkenal dan ayat yang sering kita dengar. Melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan diri kepada tujuan-tujuan kita. Fokus ke depan, fokus ke masa depan, tidak fokus ke masa lalu. Masa lalu tidak hanya berbicara tentang masa lalu yang kelam, masa lalu yang jahat, tetapi masa lalu juga berbicara tentang kegagalan-kegagalan kita atau kesalahan-kesalahan kita, rasa malu yang pernah kita alami. Dan Alkitab menyarankan kita untuk tetap maju, melupakan apa yang di belakang kita. Karena ketika manusia terlalu fokus dengan masa lalunya, terlalu fokus dengan kegagalannya, maka manusia tidak akan dapat menemukan semangat untuk maju ke depan. Manusia akan terus terjebak dalam pikiran-pikiran masa lalu. Jadi ketika kita mulai merasa bahwa pikiran-pikiran kita tentang masa lalu itu menjebak kita, tidak bisa membuat kita maju, kita harus meninggalkan itu dan kita harus maju ke depan. Paulus itu kalau kita melihat sejarah Paulus pun bukan orang yang baik. Paulus bukan orang yang sempurna. Paulus adalah manusia yang sama seperti kita. Paulus juga pernah salah dalam mengambil keputusan. Paulus salah dalam mengambil kepercayaan. Paulus juga pernah salah dalam melakukan segala sesuatu. Jadi Paulus itu adalah sama seperti kita. Contoh lain adalah Musa. Musa seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang terkenal, sampai sekarang masih dihormati di bangsa Israel. Tetapi Musa juga, kalau kita melihat sosok Musa, pemimpin yang luar biasa yang menuntun Israel keluar dari tanah Mesir, ternyata Musa juga adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Musa juga memiliki kesalahan-kesalahan. Sebelum Musa dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, dan pada waktu itu Musa lari ke tanah Midian, karena apa? Karena Musa merasa malu, Musa merasa gagal. Kegagalan Musa atau rasa malu Musa itu tercatat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 24 sampai 25, lalu ayat 29. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Ia adalah Musa. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Ayat 29, mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Jadi pada waktu itu kisahnya adalah Musa, dia merasa bahwa dirinya dipilih Tuhan. Dia merasa bahwa dirinya berkuasa di tanah Mesir. Jadi dia ingin membela bangsanya, bangsa Israel. Dan tindakan yang dia ambil adalah tindakan yang salah. Dia membunuh orang Mesir hanya untuk membela orang Israel. Dia berpikir dengan kedatangan dia, orang-orang Israel, rakyat-rakyatnya akan mau ikut dengan dia, akan menghargai dia, akan respect dengan dia. Tetapi kenyataannya orang-orang tersebut malah menghina Musa. Orang-orang tersebut malah memojokkan Musa. Akhirnya di situ dengan rasa malu yang luar biasa, akhirnya Musa memutuskan untuk lari daripada kesalahannya. Dan Musa sembunyi di tanah Midian. Tetapi Musa bisa kembali menemukan semangat untuk maju ke depan. Karena apa? Karena Tuhan yang memanggil dia. Kalau kita melihat dalam Ibrani 11, 24, 26. Karena iman maka Musa, saya lompat ke 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kain yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dia dapat melupakan kegagalannya, dia dapat melupakan kesalahannya di masa lampau. Karena apa? Karena dia melihat ke depan, karena dia fokus ke depan. Sehingga ia tidak, rasa malu dia digantikan dengan semangat dia untuk melangkah. Dan apa yang Tuhan janjikan, apa yang Musa lihat sehingga Musa dapat menemukan semangat yang baru. Dalam Keluaran 3 ayat 8 dikatakan, sebab itu aku telah menuntun mereka untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Jadi upah yang Musa lihat, masa depan yang Musa fokuskan adalah tanah perjanjian.
Kita tahu tanah perjanjian adalah tanah yang subur, tanah yang penuh dengan sukacita, tanah bebas daripada perbudakan. Itulah tanah perjanjian yang Tuhan ingin berikan kepada Musa dan kepada bangsa Israel. Setelah Musa mendapatkan janji Tuhan, setelah Musa mengerti bahwa Tuhan merencanakan hal yang luar biasa dalam kehidupannya, Musa melupakan apa yang di belakangnya dan berlari menuju tujuan-tujuan yang telah Tuhan berikan kepada Musa. Musa juga pernah gagal dalam perjalanannya, tetapi itu tidak membuat Musa berhenti. Musa dicatat dalam kitab Ibrani itu sebagai pahlawan iman. Pahlawan iman bukan berarti orang yang memiliki iman yang sempurna, tetapi pahlawan iman itu adalah orang-orang yang bisa bangkit daripada kegagalannya, orang yang bisa bangkit daripada kejatuhannya dan terus berlari apapun keadaannya. Pahlawan iman itu adalah orang yang terus maju. Nah, itu adalah pahlawan iman, dan Musa pun demikian. Beberapa kali Musa pernah meragukan dirinya sendiri. Beberapa kali Musa pernah teringat juga mungkin dengan masa lalunya, dengan kegagalan sebelumnya. Tetapi karena semakin lama, semakin sering ia berjalan bersama Tuhan, semakin sering ia percaya kepada Tuhan, semakin lama ia berjalan kepada Tuhan, imannya terbangun. Imannya kembali dibangun menjadi iman yang kokoh. Disitulah Musa mendapatkan kekuatan untuk tetap melangkah. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi iman itu harus terus dan menerus diperbaharui. Manusia tidak terlahir dengan iman yang sempurna, tetapi iman itu harus dibangun terus menerus. Dengan apa? Dengan kita melupakan apa yang di belakang kita, terus fokus ke depan, terus fokus kepada apa yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Dan upah yang ingin Tuhan berikan dalam kehidupan kita, upah yang Tuhan ingin berikan kepada Musa atau Paulus atau kepada umat-umatnya di seluruh dunia yang percaya kepadanya adalah tanah perjanjian. Dan sudah kita bacakan, negeri tanah perjanjian dikatakan bahwa itu adalah negeri yang baik dan luas dan berlimpah-limpah susu dan madunya. Negeri yang baik dan luas itu berbicara tentang negeri di mana tidak ada penindasan, di mana mereka bebas berekspresi, di mana mereka bebas untuk membangun segala sesuatu. Mereka dapat membangun negeri yang luar biasa, mereka dapat membangun kerajaan yang besar. Itu berbicara tentang negeri yang baik dan luas. Dan dikatakan juga berlimpah-limpah susu dan madunya, artinya Tuhan akan mencukupkan. Ketika Tuhan memberikan kebebasan supaya manusia dapat berkarya, supaya manusia dapat memberikan keringatnya untuk membangun sesuatu, Tuhan juga memberikan rasa cukup dalam kehidupannya, sehingga orang-orang Israel pada waktu itu tidak mencari kesenangan-kesenangan lain, tidak pergi ke daerah-daerah lain. Tuhan akan memberikan kecukupan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mengerti bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu yang spesial bagi kita, yaitu adalah Tuhan akan memberikan kesuburan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan peluang. Tuhan akan memberikan kita keberanian. Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah mengarahkan pandangan kita kepada janji-janji Tuhan, kepada upah yang akan Tuhan berikan jika kita berlari mengejar Tuhan. Jadi sebagai orang Kristen kita harus menjadi orang Kristen yang aktif mengejar Tuhan, aktif mengejar hadirat Tuhan, berlari-lari menuju tujuan, bukan hanya diam. Tetapi kita sebagai orang Kristen kita harus terus berlari mengejar hadirat Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan upahnya, yaitu kehidupan yang damai sejahtera. Bayangkan kalau misalnya kita percaya dengan Tuhan dan Tuhan memberikan segala kemampuan kita itu akhirnya tercurah, segala apa yang kita inginkan akhirnya bisa kita lakukan. Kita diberkati Tuhan dengan luar biasa, hidup kita berkecukupan, kita dapat memberkati orang lain dan kita bebas memuji Tuhan, kita bebas melakukan segala sesuatu. Itu adalah hal yang indah yang bisa manusia rasakan. Itu adalah hal yang ingin manusia rasakan. Kebahagiaan itulah yang ingin manusia rasakan. Dan itu yang Tuhan janjikan. Tanah perjanjian. Nah, oleh sebab itu, ketika kita merasa gagal, ketika kita merasa lemah, ketika kita teringat dengan kegagalan kita, lupakan segala sesuatunya dan fokus ke depan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Dan apa yang Tuhan janjikan itu sangat baik dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan seperti anak sulung dalam perumpamaan Yesus. Pada waktu itu anak sulung ketika anak bungsunya pulang daripada perantauan, dan anak sulung itu cemburu ketika anak bungsu itu dirayakan dengan pesta yang luar biasa. Anak sulung cemburu dan berkata kepada bapaknya bahwa, kenapa aku tidak pernah menerima berkat? Kurang lebih seperti itu kata-katanya. Lalu kata bapaknya, kamu selama ini tinggal bersama-sama aku dan
Apa yang aku miliki itu adalah milikmu, itu kata Bapaknya. Jadi kita tinggal bersama Tuhan, kita ikut Tuhan. Dan apa yang Tuhan punya, apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita itu akan Tuhan berikan. Asalkan kita meminta. Apa yang Tuhan punya itu adalah kita punya. Entah itu sukacita, entah itu apapun, itu damai sejahtera, itu adalah bagian dari kita. Yang harus kita lakukan adalah kita fokus dan kita lihat kebesaran Tuhan yang bisa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita hidup bersama Tuhan, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera karena kita meminta kepada Tuhan. Kita fokus kepada tujuan, kita fokus kepada janji Tuhan, kita fokus kepada kuasa Tuhan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus melupakan kegagalan-kegagalan kita dan fokus kepada janji-janji Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jadi jangan kita melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Akan banyak hal yang menggoda kita, akan banyak hal yang ingin menjatuhkan kita, melemahkan iman kita, yang ingin membuat kita depresi, yang ingin membuat kita merasa stres, yang ingin membuat kita merasa ingin berdiam diri, memojokkan diri. Kita harus bangkit. Ketika kita butuh pertolongan kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Ketika kita butuh solusi kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Kita butuh kreativitas, minta kepada Tuhan. Kita butuh apapun, minta kepada Tuhan. Jangan biarkan hal-hal yang negatif itu adalah kuasa kegelapan. Jangan biarkan hal-hal itu merenggut iman kita, merenggut semangat kita untuk berlari menuju harapan, menuju masa depan yang lebih baik. Jangan biarkan kuasa kegelapan merebut iman kita, menjatuhkan iman kita. Tetapi itu adalah kebahagiaan yang kita miliki. Upah yang Tuhan berikan itu adalah kebahagiaan yang kita miliki. Itu adalah bagian dari kehidupan kita. Tetapi terlebih dari semuanya itu, terlebih daripada berkat-berkat yang kita akan terima, upah yang akan kita terima dalam dunia ini, terlebih dari segala sesuatunya itu, terlepas dari itu, yang kita harus lebih berbahagia lagi, yang harus kita kejar lebih dalam lagi adalah dalam Lukas 10 ayat 20 dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Tuhan memang memberikan kita kemenangan. Tuhan memberikan kita kekuatan dalam dunia ini. Tetapi lebih daripada semuanya itu, lebih daripada kemenangan-kemenangan yang kita bisa nikmati di dunia ini, kita harus lebih berbahagia karena nama kita tercatat di surga. Karena Tuhan melindungi kita, karena Tuhan menyelamatkan kita dari dosa. Kita harus lebih bersyukur akan hal itu daripada berkat-berkat yang kita terima. Karena darah Tuhan Yesuslah kita menerima berkat. Dan kerajaan surga itu adalah tanah perjanjian yang sesungguhnya. Itulah yang harus kita kejar dan itulah yang terutama dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menerima berkat dalam dunia ini, ketika kita menerima sukacita dalam dunia ini, itu hanyalah gambaran daripada apa yang akan kita dapat di kerajaan surga nanti. Jadi mengucap syukur, bangkit daripada kegagalan kita, lupakan masa lalu kita, rasa malu kita, apapun itu yang ingin membuat kita terjatuh, fokuskan diri kita ke masa depan. Fokuskan diri kita kepada upah yang akan Tuhan berikan. Fokuskan diri kita kepada kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup merubah segala sesuatu. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyertai kami, Engkau akan menuntun kami. Tuhan, kami mohon supaya Engkau membangkitkan semangat kami, Engkau memberikan kami sukacita yang luar biasa, Engkau berikan kami kekuatan untuk bisa terus mengejar hadirat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.